Salam, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari saudara Kristen yang diberikan kepada saya dalam grup komunitas beberapa waktu yang lalu. Hanya saya tidak langsung tanggapi pertanyaan tersebut atau memberikan jawaban, mengingat saya harus mempelajari teks itu terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan di dalam menafsirkan ayat tersebut. Dan pertanyaan ini muncul ketika saudara tadi membaca Roma pasal 13 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Dan pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan menaklukkan diri dari suara hati kita? Saudara-saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat secara keseluruhan teks dari Roma pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ke-7 untuk mengerti apa yang dimaksudkan Paulus menaklukkan diri dari suara hati kita. Namun untuk keringkasan waktu, saya akan coba meringkasnya secara singkat dari ayat 1 sampai ke-7 lalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Dan untuk penjelasan secara mendalam tentang teks ini, saya akan alokasikan waktu untuk membuat penjelasannya dalam beberapa waktu ke depan. Dalam Roma pasal 13, Paulus menjelaskan bahwa pemerintah adalah institusi yang disahkan oleh Allah dan bahwa orang-orang percaya harus tunduk kepada otoritas yang berkuasa. Kesetiaan kepada Allah tidak membebaskan orang Kristen dari tanggung jawab mereka terhadap pemerintahan sekuler. Pada zaman Paulus, pejabat publik mungkin tidak percaya, tetapi ini tidak mempengaruhi tanggung jawab orang Kristen karena semua otoritas itu berasal dari Allah. Allah adalah satu-satunya sumber otoritas dan ia senang mendelegasikan kekuasaan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan publik. Paulus menyatakan bahwa wewenang yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Ketika Pilatus mengatakan kepada Yesus bahwa dia memiliki kuasa untuk membebaskan atau menyalibkan, Yesus mengingatkan bahwa kuasa itu berasal dari atas. Yohanes pasal 19 ayat 11. Penting juga untuk diingat bahwa pemerintahan adalah cara Allah untuk menjaga kebaikan publik dan mengarahkan urusan negara. Ini adalah bagian yang sangat penting dan paling menonjol di dalam Perjanjian Baru tentang tanggung jawab sipil Kristen. Sudut pandangnya mungkin mencerminkan kata-kata Yesus yang terkenal dalam Matius pasal 22 ayat 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Bahwa Paulus hidup sesuai dengan ajarannya terlihat jelas dari hubungannya dengan berbagai penguasa seperti yang dicatat dalam kisah para rasul. Kebanggaan dalam Romawinya, kesiapannya untuk memohon kepadanya dalam situasi kritis juga tercermin dalam kisah para rasul. Karena Paulus menyadari bahwa subjek ini memiliki hubungan yang pasti dengan penyebaran Injil. 1 Timotius 2 ayat 1-7. Ia melihat relevansinya dalam surat ini dengan tema keselamatan yang ditulis kepada ibu kota Kekaisaran Romawi. Apa yang dimaksud dengan menaklukkan diri dari suara hati kita? Kalau kita mundur satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 4, itu adalah ayat yang konsisten dengan ayat kelima. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Penguasa berperan sebagai alat untuk kepentingan masyarakat. Kita diingatkan tentang Kores, kaisar Persia yang diurapi Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Yesaya pasal 44 ayat 22, pasal 45 ayat 1 Yeremia pasal 25 ayat 9. Orang yang tidak taat kepada pemerintah memiliki alasan untuk takut. Penguasa berfungsi sebagai agen Tuhan untuk menghukum orang yang berbuat salah. Teks
itu mengatakan ia tidak membawa pedang dengan sendirinya. Pedang adalah simbol kekuasaan yang didelegasikan kepada otoritas pemerintahan untuk menegakkan perilaku sosial yang dapat diterima. Di sini kita memiliki dasar alkitabiah untuk penggunaan kekuatan oleh pemerintah untuk memelihara hukum dan ketertiban. Kuasa untuk menghukum telah didelegasikan oleh Tuhan kepada mereka yang memerintah. Tidak mentaati hukum-hukum negeri, kecuali jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan yang jelas, berarti melanggar tujuan Tuhan sendiri. Ketaatan pada hukum sipil atau pemerintah itu diperlukan tidak hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga demi hati nurani. Seperti yang dikatakan oleh Philip, seseorang harus taat bukan karena itu adalah paling aman, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Secara teologis, jika Allah memberikan kekuasaan kepada para raja dan penguasa, maka itu dilakukan demi kebaikan ciptaan. Dalam menjalankan wewenang politik, para pemimpin adalah hamba Allah, karena kuasa mereka berasal daripada Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, menentang mereka dalam menjalankan otoritas ilahi berarti menentang Allah dan menanggung hakimannya. Roma pasal 13 ayat 4-5. Paulus menegaskan ini bahwa ketaatan kepada penguasa tidak hanya didasarkan pada rasa hukuman, tetapi juga atas dasar hati nurani yang baik. Ini sebuah prinsip moral dan teologis, bukan sekedar menerima kenyataan yang tidak bisa dihindari. Keteraturan sosial adalah bagian dari tujuan penciptaan Allah, dan tunduk pada pemerintahan merupakan bentuk pengakuan makhluk terhadap Sang Pencipta. Penting juga untuk dicatat bahwa argumen ini bersifat teologis bukan kristologis. Tidak ada indikasi bahwa otoritas telah dikalahkan oleh Kristus atau bahwa situasi ini bersifat sementara dalam kerangka sejarah keselamatan. Pandangan ini mencerminkan realitas sosial yang telah berlaku sepanjang sejarah umat Tuhan, termasuk masa kemerdekaan Israel, 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Dengan demikian, Paulus berbicara dalam konteks normal kehidupan masyarakat yang diatur secara teologis dan moral, di mana baik penguasa maupun rakyat bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan demi kesejahteraan bersama. Dalam Roma pasal 13 ayat 5, Paulus menutup pembahasannya tentang otoritas negara dengan memberikan 2 alasan mengapa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Alasan pertama, karena adanya ancaman hukuman, termasuk hukuman mati, orge di dalam bahasa Yunani, yang menjadi dorongan bagi manusia untuk melindungi dirinya. Penolakan terhadap otoritas dapat membawa konsekuensi serius bagi si pelaku, termasuk juga kematian, sehingga alasan ini bersifat praktis dan berorientasi pada kepentingan pribadi. Alasan kedua berkaitan dengan hati nurani atau syneidesis dalam bahasa Yunani, yang umumnya ini dipahami sebagai rasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Istilah hati nurani atau syneidesis umumnya merujuk pada kemampuan internal manusia untuk menilai moralitas suatu tindakan setelah perbuatan itu dilakukan. Namun, di dalam konteks ini, maknanya itu lebih luas. Syneidesis di sini merujuk pada kesadaran akan keberadaan Allah dan kehendaknya bagi manusia. Karena orang percaya memahami bahwa otoritas sekuler ditetapkan oleh Allah, maka tunduk kepada pemerintah merupakan bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Namun dalam konteks ini, pengertian tersebut tampak kurang memadai, sebab seseorang yang menentang otoritas kemungkinan telah menekan hati nuraninya. Christian Maurer menawarkan makna yang lebih relevan. Dia mengatakan bahwa hati nurani adalah kesadaran moral bahwa sumber tertinggi dari keberadaan individu maupun negara adalah Allah. Oleh karena itu, orang Kristen
memahami bahwa pemerintah berfungsi sebagai hamba Tuhan, dan pemahaman teologis ini harus membimbing kita, membimbing sikap mereka terhadap otoritas. Kesadaran inilah yang seharusnya membentuk respon mereka, bukan hanya rasa takut akan hukuman. Oleh karena itu, orang Kristen memahami bahwa pemerintah berfungsi sebagai hamba Tuhan, dan pemahaman teologis ini harus membimbing sikap mereka terhadap otoritas. Kesadaran inilah yang seharusnya membentuk respon kita sebagai orang Kristen, bukan hanya rasa takut akan hukuman, tetapi karena hati nurani. Jadi apa yang dimaksud dengan menaklukkan diri dari suara hati kita adalah kita taat kepada pemerintah, bukan karena kita takut kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk mengatur kemajuan masyarakatnya, untuk mengatur kesejahteraan sosial masyarakatnya. Tapi kita takut kepada pemerintah berdasarkan hati nurani kita, karena kita sadar bahwa ketika kita tunduk kepada pemerintah atau ketika kita taat berdasarkan hati nurani kita, kita taat akan ketetapan Allah, yaitu pemerintah adalah hamba Allah. Sampai di sini video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.